warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nuraili. Dan saya Afan Khaironi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan fiskal dan moneter Dalam perdagangan internasional di Indonesia. Berikut adalah video dari kami. Implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah semua tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi. Berikutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal. Terdapat dua instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional pembangunan dan kegiatan lain yang dilakukan negara. Yang kedua, penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Pengeluaran negara. Terdapat 4 bentuk pengeluaran negara. Yang pertama, belanja rutin. Terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalkan membayar gaji. Yang kedua, belanja pembangunan. Terkait dengan upaya untuk pembangunan, misalkan membangun infrastruktur. Yang ketiga, subsidi. Terkait dengan pemberian bantuan terhadap masyarakat secara tidak langsung lewat pemotongan harga atau biaya. Yang keempat, insentif. Pemberian bantuan uang kepada rakyat oleh negara secara langsung, misalnya bantuan langsung tunai atau BLT. Penerimaan negara. Terdapat 4 sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari pemerintah kepada rakyat. Yang kedua, bea cukai. Bea cukai atau pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap barang impor maupun ekspor, serta terhadap barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang, misalkan rokok. Yang ketiga, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, misalkan penerimaan negara yang berasal dari sitaan, denda, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu utang atau hibah. Utang merupakan pinjaman yang diberikan kepada dari pihak ketiga, sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan negara.
Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter. Terdapat 4 tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yang ketiga, menjaga stabilitas harga, dan mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dalam hal ini menetapkan suku bunga yang harus dilakukan oleh bank umum kepada bank sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. BI melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh bank umum. Dalam hal ini, BI menetapkan jumlah kas minimum di sebuah bank. Instrumen kebijakan moneter yang keempat, yaitu kebijakan ekspansif dan juga kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diterapkan pada saat kondisi ekonomi lesu, turun, krisis, atau depresi. Berikutnya yaitu mengenai perdagangan internasional. Yang pertama, neraca pembayaran internasional. Yang kedua, pembiayaan defisit NBI atau two gap theory. Yang ketiga, perkembangan utang luar negeri, kontroversi hutang luar negeri. Yang keempat, foreign direct investment. Yang kelima, peran sistem keuangan. Neraca pembayaran internasional, suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penduduk suatu negara meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Untuk mencatat segala jenis transaksi dalam neraca pembayaran, Indonesia menggunakan sistem double entry. Cara kerja sistem ini adalah dengan mencatat segala jenis transaksi pada dua sisi yang berbeda dengan nilai yang sama. Dua sisi tersebut ditulis sebagai transaksi debit dan kredit sesuai dengan metode pembukuan pada umumnya. Debit, bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk pembayaran terhadap penduduk negara lain. Kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Adapun susunan dalam neraca pembayaran internasional, yaitu yang pertama, neraca transaksi berjalan, merupakan total saldo dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi sepihak.
Neraca perdagangan berfungsi mencatat transaksi ekspor dan impor barang yang biasanya ditulis dengan dolar Amerika Serikat. Yang kedua, neraca lalu lintas modal berfungsi mencatat segala arus modal jangka panjang dan jangka yang terbagi atas modal pemerintah neto dan lalu lintas modal swasta neto. Dan yang ketiga, neraca lalu lintas moneter merupakan perubahan cadangan devisa berdasarkan pada transaksi devisa yang masuk dan keluar pada suatu negara dalam waktu tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Pembiayaan defisit NPI. Surplus NPI berarti suatu negara mempunyai ekspor yang lebih tinggi daripada impornya, sehingga tabungan yang dimiliki relatif tinggi. Defisit NPI, negara mempunyai impor yang lebih tinggi daripada ekspor, sehingga tabungan yang dimiliki relatif rendah. Guna membiayai defisit tersebut, maka dibutuhkan devisa atau tabungan domestik yang bisa didapat dari pendanaan luar negeri. Pendekatan Duquesne mengatakan bahwa negara berkembang pada umumnya menghadapi kendala keterbatasan tabungan domestik yang jauh dari mencukupi untuk menggarap segenap peluang investasi yang ada, serta kelangkaan devisa yang tidak memungkinkan mengimpor barang-barang modal dan antara yang penting bagi usahanya pembangunan. Secara umum, model ini berasumsi bahwa kekurangan dan kesenjangan tabungan serta kesenjangan devisa itu tidak sama dan satu sama lain berdiri sendiri. Kekurangan tabungan tidaklah dapat digantikan oleh cadangan devisa, begitu juga sebaliknya. Kekurangan devisa tidak pula dapat dipenuhi oleh tabungan dalam negeri. Perkembangan utang luar negeri, kontroversi utang luar negeri. ULN juga bisa disebut utang luar negeri, merupakan salah satu instrumen untuk pembiayaan negara dalam melaksanakan kebijakan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Mengapa negara berhutang? Saat ini, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Pendapatan negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan atau disebut dengan utang. Utang tersebut aman karena digunakan untuk belanja produktif. Apakah Indonesia berutang karena belanjanya meningkat sedangkan penerimaannya turun? Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan defisit sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di saat pertumbuhan turun, pemerintah mengambil kebijakan ekspansif dengan meningkatkan belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur SDM yang diarahkan pada kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan, serta bantuan sosial dengan adanya kebijakan yang ekspansif tersebut. Sementara penerimaan negara belum dapat menutupi belanja negara, maka terjadi defisit yang utamanya dibiayai melalui utang. Dengan demikian, utang bukanlah tujuan fiskal, melainkan merupakan alat fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. For indirect investment, investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Salah satu contoh bentuk FDI adalah joint venture, yang termasuk bentuk usaha tetap atau BUT. Joint venture adalah
yang dimiliki bersama antara dua negara atau lebih. Manfaat foreign direct investment. Yang pertama, menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama antara dua lingkup perekonomian negara. Yang kedua, saluran penting untuk transfer teknologi negara. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk mempromosikan produknya ke pasar internasional karena telah membuka akses ke pasar asing. Peran sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagian besar dalam sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, peran Menteri Keuangan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk atau bea keluar mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kepabeanan. Kewenangan Menteri Keuangan adalah menetapkan tarif bea masuk umum pasal 12, tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional pasal 13, tarif bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan pasal 18-23. Sedangkan untuk bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor pasal 2A. Besaran tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan ini tentunya akan mempengaruhi volume atau nilai pergerakan arus barang ekspor atau impor. Dengan tarif tinggi, maka akan membuat barang ekspor impor, dan sebaliknya, tarif rendah maka akan meningkatkan ekspor impor. Fungsi pajak dalam perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan saja, namun pajak lebih berperan sebagai alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri karena injuri akibat maraknya arus impor, maka pemerintah dapat menetapkan bea masuk safeguard. Contoh yang lain, ketika harga minyak goreng dalam negeri naik karena maraknya ekspor CPO ke luar negeri, maka pemerintah menetapkan bea keluar CPO. Defisit neraca perdagangan telah terjadi dalam beberapa periode bulan ini. Sebagian besar impor telah terjadi pada jenis perdagangan umum dan terus mengalami peningkatan, sedangkan pada jenis barang impor yang diolah mengalami penurunan. Antisipasi selama ini telah dilakukan pemerintah untuk memperlambat defisit neraca perdagangan barang, yakni melalui tarif bea masuk anti-dumping dan safeguard. Kebijakan bea keluar tetap dikenakan karena sistem tarifnya otomatis menyesuaikan harga internasional. Dengan selisih perbedaan tarif, diharapkan muncul industri pengolah di dalam negeri. Penyesuaian pajak pertambahan nilai barang mewah juga bisa dipakai sebagai instrumen memperlambat defisit perdagangan, terutama PPNBM yang dikenakan atas barang impor konsumtif.